siap untuk belajar hari ini? Siap. Ada yang lain yang sedang dalam pikiran kalian? Di rumah mungkin? Oke? Siap ya? Baik. Saya mau cek siapa yang nggak hadir hari ini. Ada yang nggak hadir? Siapa? Oke. Coba kita cek dulu. Baik, udah bersih. Sekarang kita sebelum masuk ke pelajaran, kita lihat dulu apa aturan yang akan kita lakukan dalam pelajaran kali ini. Oke, yang pertama, kalau kita ada orang lain yang berbicara, kita dengarkan ya. Jadi dengarkan dulu yang ngomong selesai. Kalau mau memberikan pendapat, baru cuci tangan ngomong. Pakai kita? Oke, lanjut. Terus yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Oke, sekarang masuk ke motivasi. Nah, ini berkaitan dengan gravitasi bumi. Apa yang akan terjadi pada kita jika tidak ada gravitasi di bumi? Oke, coba perhatikan gambar orang yang sedang menangis di bumi di samping ini. Nah, perhatikan dulu. Astronotnya lagi dalam pesawat ruang angkasa. Perhatiin, itu ada air ya. Drinking water. Kita lihat di materi kita sebelumnya itu tentang lapisan struktur kulit bumi ya. Nah, berhubungan dengan lapisan struktur kulit bumi ini, menurut kalian di mana gravitasi bumi itu berasal? Dari mana? Ingat ya? Bagian bumi yang mana? Tuh ada nampak kan? Bagian-bagiannya? Bagian mana? Ya, coba gimana? Di inti bumi. Oke. Semua gambar dan video yang ada tadi, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah melalui model problem based learning, siswa mampu memahami konsep gravitasi bumi dari berbagai sumber literasi. Jadi nanti kita akan berliterasi, kemudian menghitung besar kecepatan gravitasi bumi dengan menggunakan metode Bandul-Pendulum dengan tepat. Kita belajar tentu ada ingin mengetahui manfaatnya apa yang kita belajar. Nggak ujung-ujung belajar tapi nggak tahu gunanya gitu ya. Jadi pentingnya kompetensi yang akan kita capai ini, pertama tentang percepatan gravitasi bumi itu karena gravitasi bumi itu dapat menjaga kestabilan hidup di bumi. Kalau enggak bakalan seperti gambar yang pertama tadi ya. Kemudian membuat segala benda yang ada di bumi berada pada tempatnya. Jadi kalau kita melihat ada fenomena-fenomena alam di luar sana, kita nggak akan kebingungan lagi kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, yang berkaitan dengan gravitasi bumi. Nah, ini kan kurikulum merdeka. Jadi profil pelajar Pancasila yang akan kita tonjolkan adalah kegiatan bergotong royong, ya, kegiatan bergotong royong dan penelitian kritis dari pengumpulan data nanti. Sekarang kita memakai aplikasi Quizzes. Silakan buka Android kalian. Silakan dikerjakan, dijawab dengan benar. Menurut kamu yang benar yang mana? Jadi udah kelar semua ya? Nah, itu berarti dari hasil diagnosis awal atau observasi saya sebelumnya, sebagian dari kalian itu memiliki gaya belajar yang visual dan kinestetik, artinya lebih menyukai kegiatan yang berkaitan dengan gambar dan
kegiatan dalam suatu kelompok. Jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba kegiatan tersebut. Oke, kita masuk pada langkah pertama, orientasi masalah. Nah, di sini saya punya benda. Ini ada mainan mobil-mobilan ya. Ini saya jatuhkan ke bawah. Perhatikan. Jatuhnya kemana? Bawah. Kenapa jatuh ke bawah? Karena gaya gravitasi. Ya, karena gravitasi. Nah, yang menjadi masalah, berapa besar percepatan gravitasi yang ada di sekolah kita ini? Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Jawab aja dulu. Kira-kira berapa ya? Berapa kira-kira? 10? Cepatnya. Waktu kita terbatas. Kalian buka dulu buku tentang gravitasi bumi di halaman 135 sampai 137. Silakan dicari informasi penting yang berkaitan dengan gravitasi bumi. Sudah dapat informasinya? Sudah? Oke, cukup ya. Kita masuk ke demonstrasi video praktikum untuk menghitung percepatan gravitasi bumi menggunakan ayunan bandul. Perhatikan seperti apa langkah-langkahnya. Lihat pengukurannya, pengukurannya, alat dan bahan itu ya. Itu saat mengambil data. Ya, penggunaan stopwatch menggunakan umum seperti itu. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, ada penghitungan jumlahnya, kemudian masuk ke tabel. Oke, itu diulangi untuk setiap data yang berbeda. Nah, itu dia langkah-langkahnya sudah bisa tergambar. Oke ya. Ada juga tabelnya di sini. Berarti nanti kalian lakukan pengambilan data sesuai dengan permintaan tabel yang ada. Oke? Nah, baru terakhir nanti kalian rata-ratakan dan ambil kesimpulan dan analisa hasil yang kalian peroleh. Jadi ini seperti alat ini, ya. Inilah penampakan dari statif yang sudah kita coba buat. Jadi ini nanti kalian pakai seperti ini, talinya dengan bebannya, baru kalian hitung sudutnya dengan menggunakan busur, timpakan bebannya ke kiri atau ke kanan, hitung berdasarkan jumlah dari yang kita butuhkan. Kita butuhkan ayunannya 10 ayunan, ya. 10 ayunan itu berarti ini ya. Kalau satu ayunan itu kita mulai dari sini, maka kita lepas hitungannya balik lagi ke sini. 1, 2, 3. Seperti itu ya. Sampai 10. Bisa dimulai? Oke, kita lanjut. Silakan kalian ambil alatnya, ditaruh di atas mejanya, dirangkai. Saya akan bagikan RKPD-nya.
Oke, sekarang kalian persiapkan alat dan bahan yang kita berdasarkan panduan dari NKPD. Silakan baca NKPD-nya. Panjang talinya berapa dulu? Terus apa nak? Perhatikan, kalian dalam kelompok harus berbagi tugas, ya. Kalau yang satu tadi menghitung waktu, yang satunya menghitung jumlah ayunan, yang lainnya dengan stopwatch, yang lainnya mencatat data. Itu digilir, ya. Jadi diputar, selesai satu putar. Oke? Bisa? Nah, kelompok berapa? Kelompok satu. Oke? Paham ya? Silakan dimulai. Barang penanganan kalian ya, jawab dulu dari yang pertama. Waktu ya tidak? Berarti dari 15 dulu? Iyalah, ya, bisa? Hitungannya 10 ya. Udah lakuin nulis deh. Makan kan? Ini pas 15. Pas. Pas 1, 2.
waktu untuk mengolah data 10 menit lagi ya, sebelum kita presentasi. Ayo kita selesaikan data yang ada di tabel biar bisa kita presentasikan hasilnya di depan. Coba kelompok mananya udah mulai? Kelompok 1. Kelompok mana lagi? Kelompok 4 sama 2 udah? Ya 3 menit lagi ya. Oke. Yuk kita presentasi hasil dari praktikum Bandung untuk menghitung pendapatan gravitasi bumi di sekitar sekolah. Silakan kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Ya kelompok 1 silakan ke depan. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu praktikum pengukuran percepatan gravitasi bumi. Berdasarkan buku sumber dan media informasi yang kamu baca, secara teori berapakah besar percepatan gravitasi bumi? 9,8 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi secara teori adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Sedangkan dari hasil matematika yang sudah kami dapatkan adalah 8,84 meter per sekon kuadrat. Yang sudah sebab itu jauh berbeda. Dikarenakan tiang statis yang kami gunakan goyang. Kesimpulan yang kami dapatkan tentang percepatan gravitasi bumi setelah meneliti praktik ini, dari hasil kesimpulan kelompok kami, rata-rata yang kami dapatkan adalah 8,84 meter per sekon kuadrat. Yang berarti hasil praktikum kami berpengaruh karena tiang statis yang kami gunakan goyang, sehingga saat bantu digerakkan, statis juga ikut bergoyang dan mempengaruhi kecepatan bantu. Jadi solusinya, kami akan mengganti tiang statis ke yang lebih kokoh sehingga statis tidak ikut bergoyang saat bantu digerakkan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apakah kelompok lain memiliki tanggapan atau pertanyaan? Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa itu? Kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan tentang diskusi kali ini, yaitu tentang gravitasi bumi. Satu, berdasarkan buku sumber dan media informasi yang kami baca secara teori, berapakah besar percepatan gravitasi bumi? 9,8 meter per sekon. Kedua, sediakan alat dan bahan berikut: statif, beban, benang, kekuat, meter atau penggaris, busur, dan kalkulator. Ya, tentang pada statis dengan panjang bervariasi. Kaitkan beban ujung bawah benang, simpangkan beban yang terikat tali dengan menggunakan busur sebesar 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa, apa yang menyebabkan hasil rata-rata dari praktikum kalian jauh berbeda dari hasil teorinya? Apa yang menyebabkan
Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang sudah tampil. Berarti dari coba KPP-nya kita evaluasi proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh kelompok yang tampil tadi. Jadi yang pertama itu bisa dapatnya mereka 8,83. Ini berarti dari teori 9,8 ya. Saya dapat 8,8 berarti ada 0, sekian ya. Kurangnya ada. Nah, ini karena apa tadi alatnya gimana? Goyang ya. Jadi menurut kalian itu harusnya diapain biar hasilnya lebih maksimal lagi? Alatnya diapain? Oh, berarti harus kita perbaiki ya. Kalau kalian harus perbaiki alatnya biar itu kayaknya goyang-goyang ya kalau kita ayun. Iya. Oke, itu evaluasinya untuk kelompok yang pertama. Untuk kelompok yang kedua tadi hasil teori kalian dapat berapa? 9,8 juga. Ya, terus setelah kalian praktikum 32,93. Itu sepertinya belum dirata-ratain ya. Oke, jadi nanti dirata-ratain berapa dapatnya? Kalau udah dirata-ratain? Oke, nampak kan? 8,23. Yang ini 8,8. Ini 8,23. Berarti hampir mendekati 9,8. Nah, koreksinya tadi perhitungan. Masalah alat ada nggak? Coba itu alatnya diayunkan. Nampak kan? Alat bergoyang, statiknya pun bergoyang. Jadi koreksinya, evaluasinya untuk alat adalah apa? Kedepannya harus diapain itu alatnya? Ya, jadi untuk mendapatkan data yang lebih baik, berarti alatnya harus mempunyai landasan yang kokoh. Oke? Bisa ya diperbaiki alatnya ya? Oke, nah kelompok yang lain gimana hasilnya? Ada berapa aja? 9,96. Oke, mendekati. Yang di belakang berapa? 8,47. Yang ini berapa? 9,15. Oke, berarti mendekati 9,8. Nah, berarti dari setiap koreksi nilai yang kalian dapat itu nilainya mengarah ya ke 9,8. Adapun kurang dan lebihnya berarti kalian lihat lagi alatnya. Alat kalian gimana? Tengok landasannya ketika digoyangkan bergoyang nggak? Bergoyang, berarti itu masalah. Nggak masalah, itu lagi jauh. Ya, coba yang di belakang itu kalian goyang nggak? Apa masalahnya? Apa masalahnya kira-kira? Ukurannya, apanya ukurannya? Ukuran landasannya terlalu kecil. Berarti dibarkan lagi. Kalau ini masalahnya apa? Itu berarti yang statiknya kurang kokoh juga di bagian tiang. Berarti koreksi untuk semua ya kelompok sudah bagus hasil yang kalian dapatkan. Tinggal lagi koreksi untuk alatnya diperkokoh lagi ya untuk perbaikan. Bisa? Oke, masuk ke kegiatan penutup. Nah, sekarang kita simpulkan apa kesimpulan materi percepatan gravitasi bumi. Nah, kita lihat apa yang kalian dapatkan kesimpulan dari kegiatan ini. Yang pertama apa? Percepatan gravitasi bumi secara teori berapa? 9,8. Oke, berarti percepatan gravitasi bumi usulnya 9,8. Itu kita sepakat ya. Oke, lanjut. Apa lainnya? Apa? Untuk mengukur ini kalian pakai percobaan apa namanya?
rumus gravitasinya 4 T kuadrat L per T kuadrat. Nah, apa lagi? Dan kalian praktikum setelah itu dapat hasilnya secara umum berapa? Secara umum mendekati berapa? 9,9 itu yang hasil yang kalian dapat. Menuju ke teori atau enggak? Menuju, berarti bisa dikatakan sama dengan teori atau tidak? Iya, jadi percepatan gravitasi bumi yang di sekolah kita juga sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, berarti di wilayah sekolah kita tidak jauh dari teori besarnya 9,8. Jelas apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diubah. Kalian saya minta untuk mengisi lembar refleksi dulu. Jadi di situ ada poin-poin yang akan kalian jawab dengan kategorinya atau tidak. Ya, saya berikan, silahkan kalian isi. Oke, silakan dibuat jawaban dari apa yang ditanyakan pada poin-poin refleksi guru. Jadi isinya masing-masing, tidak usah dikoreksi temannya, karena kan pilihan masing-masing kan? Ya, jangan dipengaruhi oleh orang lain. Karena dari masing-masing beda kan? Ya, kalau mau ada catatan di situ silakan. Ini catatannya apa? Jadi ini nanti akan jadi bahan koreksi di pertemuan berikutnya ya. Oke, setelah refleksi kita akan mengevaluasi hasil kegiatan kita. Tadi kita udah melakukan perintah ya. Sekarang untuk melihat sejauh mana pemahaman yang kalian dapat dari kegiatan hari ini, kita akan melakukan close test. Perhatikan waktunya kalau nggak diperhatikan dia berhenti sendiri kalau udah habis. Oke, itu aura yang pertama Bulan, yang kedua Aura, yang ketiga Satya. Oke, kita udah melewati bagian evaluasi. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya tugas ya, itu tentang hidrosfer di buku sumber kita halaman 134 sampai 137 kalian baca. Oke, kita udah melewati bagian evaluasi. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya tugas ya, itu tentang hidrosfer di buku sumber kita halaman 134 sampai 137 kalian baca, cari informasi penting yang ada di dalam. Udah dilihat di bukunya? Oke. Demikian tadi kegiatan pembelajaran kita, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam menyiasati atau menyikapi ke segala bentuk fenomena gravitasi yang ada di sekitar kita. Baik,
Oke, kita tutup dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap berat. Setelah belajar kita berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kegiatan hari ini. Tolong itu mejanya dikembalikan ke posisi semula.